Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Adik-adik mahasiswa sehat? Sehat Ibu. Sehat, Bu. Sehat, oke. Gorengan tadi Bu. Gimana, Cuk? Gimana, Cuk? Baru makan gorengan tadi. Baru makan gorengan? Ya, Belum jangan. makan, Bu. Belum makan nada? Ya Allah, Belum. dikurang-kurang masuk makan gorengannya. Kalau nada, ya makan dong, masak gitu ya. Oke, sudah hadir semua kayaknya ya? Sudah Ibu. Lengkap ya. Yulas, sumringah sekali hari ini ada apa? Ya Bu, selalu bersyukur hidup ini. Masya Allah, wah, luar biasa. Oke, baik. Jadi hari ini kita mulai lagi ya kuliah, kita kuliah untuk mata kuliah hari ini kita mulai seperti biasa. Hari ini kuliah sosiologi perkotaan dengan tema Smart City. Sebelum saya mulai kegiatan perkuliahan, ada yang mau ditanyain dari materi minggu kemarin tentang ruang publik? Ada yang masih belum jelas? Mungkin setelah kita closing kemarin selesai belajar, tiba-tiba muncul pertanyaan yang mengganjal di hati, ada? Silahkan, boleh tanyain. Mungkin Sejauh ini sudah jelas, cukup Bu. seperti ini. Oke, baik. Sudah jelas semua, berarti kita langsung mulai aja ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan perkuliahan, kemarin kan saya sudah meminta kepada adik-adik mahasiswa untuk membuka link video yang sudah saya share di e-learning gitu kan ya. Sudah ditonton? Sudah. Ya, Udah, kalau Bu. berdasarkan catatan yang saya terima, artinya sudah semua ditonton ya, dan juga sudah membaca artikel yang saya kasih ke kalian untuk dikerjakan secara berkelompok ya kan. Kalau dari catatan yang saya dikirimkan ke saya ini artinya sudah semua. Nah, baik, langsung saja saya mulai menampilkan video. Bentar, saya share screen dulu ya. Kelihatan apa yang saya share di device laptop kalian? Sudah, Kelihatan, Bu. Oke, baik. Saya mulai mainkan videonya. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Ibu izin, Bu, audionya, Bu. Gimana? Audionya, Nada? Bu. Nggak Audionya? kedengeran, Bu. Oh, nggak kedengeran ya? Suaranya. Oke, bentar. Ini udah kedengeran? Enggak. Enggak juga. Oke, atau gini aja deh, saya buka dari YouTube aja kali ya. Bentar.
Udah kelihatan apa yang saya share? Sudah. Udah. Ada suaranya? Not yet, Bu. Mungkin dari laptopnya. Mungkin suaranya? headset. Bu pakai headset nggak, Bu? Iya, saya pakai headset. Mungkin dicabut, Bu, headsetnya, Bu. Oke, baiklah. Sebentar. Smart City adalah suatu kota yang mampu memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dan juga sumber daya manusia dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperbaiki pelayanan masyarakat. Kini konsep Smart City menjadi tren yang disambut antusias oleh kota-kota di Indonesia. Nomor 1. Kota yang pertama adalah Jakarta. Di kota Jakarta telah diterapkan unit pengelola Jakarta Smart City atau JCS yang bernama Jakarta Smart City Lounge. Kenapa diberi nama Lounge? Karena arti kata Lounge adalah akronim dari Learn, yang artinya tempat belajar, berbagi, dan mendapatkan ilmu. Open, yang berarti pemerintahan yang terbuka, kolaboratif, dan juga inovatif. Unity, yang berarti kebersamaan dalam membangun Jakarta. Kemudian network, yang artinya memperluas jaringan untuk dapat bergabung dengan JSC. Guidance, yang artinya memberikan arahan pengembangan kota menuju Smart City. Dan yang terakhir adalah excellence, memberikan pelayanan publik yang terbaik. Penerapan Smart City Lounge yang merupakan pusat kontrol dan mampu menerima pengaduan masyarakat mengenai masalah macet, banjir, sosial, sampah, kriminalitas, pelayanan publik, dan masalah lainnya yang ada di Jakarta. Nomor 2. Yang kedua adalah kota Surabaya. Surabaya juga sudah menerapkan beberapa teknologi Smart City, diantaranya adalah Smart Government, Smart Economy, Smart Environment, Smart Living, Smart People, dan juga Smart Mobility. Nah, kita akan membahas salah satu dari teknologi Smart City yang diterapkan di kota Surabaya, yaitu Smart Environment mengenai Integrated Traffic System Management. Apa sih yang disebut dengan Integrated Traffic System Management? Jadi, ini adalah sebuah sistem manajemen lalu lintas yang memiliki tujuan untuk mengelola lalu lintas secara strategis untuk mengurangi kemacetan, memangkas waktu perjalanan, dan mengurangi frustasi ratusan bahkan jutaan orang yang tinggal, bekerja, atau berkunjung di kota Surabaya. Nomor 3. Yang ketiga adalah kota Bandung. Konsep Smart City di Kota Kembang ini menggunakan salah satu konsep yang bernama Hayu Bandung. Hayu Bandung adalah sebuah program milik Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi atau BPPT yang dapat memudahkan masyarakat Bandung memperoleh perizinan. Contoh perizinan yang dapat diakses melalui Hayu Bandung adalah perizinan online, citizen complaint online, Silakip untuk memonitoring kerja pemerintahan kota, dan penggunaan sosial media Twitter sebagai ajang komunikasi warga. Kemudian ada SIP sebagai bentuk raport camat berdasarkan penilaian warga, dan masih banyak lagi program-program yang lainnya. Ada juga fitur Geographic Information System atau GIS yang menampilkan titik-titik perizinan di wilayah Bandung. Bandung membuktikan bahwa teknologi bisa menjadi salah satu sarana untuk menambal celah-celah yang ditinggalkan oleh birokrasi yang selama ini rentang dimanfaatkan untuk tindak pidana korupsi. Nomor 4. Yang keempat adalah Denpasar, Bali.
Denpasar juga sudah menerapkan beberapa teknologi smart city. Di antaranya adalah Taman Digital Lumintang, pengaduan rakyat online, Smart Digital Lounge untuk pelajar, Denpasar Trending, dan juga Denpasar Sightseeing. Kita tidak akan membahas semuanya ya, tapi kita akan membahas salah satunya aja, yaitu Denpasar Trading. Denpasar Trending merupakan laman e-commerce yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Denpasar. Laman tersebut menjual karya industri kreatif dari seluruh Bali, mulai dari kain, aksesoris, perhiasan, ukiran, dan juga herbal. Hal ini membuka peluang pasar lebih luas bagi seluruh pelaku bisnis dan industri kreatif di Bali. Denpasar Trending merupakan salah satu strategi pemerintahan Kota Denpasar dalam mempersiapkan pelaku industrinya guna menghadapi ekonomi masyarakat ASEAN. Nomor 5. Dan yang terakhir adalah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta menerapkan sistem Jogja Smart Service atau JSS. Jogja Smart Service merupakan aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan-layanan yang disediakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Di sini disediakan pula banyak layanan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Jogja Smart Service juga disebut sebagai Balai Kota Dunia Maya Yogyakarta. Aplikasi ini dapat kita download di Google Play Store. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen. Oke, tadi sudah ditonton ya satu video dari YouTube yang menceritakan bagaimana penggunaan Smart City di kota-kota besar di Indonesia. Ini menyambung dari tayangan video YouTube dan artikel yang sebelum telah saya berikan sama kalian. Sampai di sini adakah yang mau bertanya? Ada? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Yulas, mau bertanya sesuatu karena kamu hilang loh dari peredaran Zoom meeting ini, nggak ada mukanya loh. Yulas, are you with us? Yulas. Oke, baik. Sepertinya. Nah, baru kelihatan mukanya. Dari mana, Yulas? Bertanya, Bu. Iya, dari mana? Baru kelihatan mukanya? Saya pakai HP, Bu. Oh, baiklah. Baik-baik. Saya Yulas, pakai HP, Bu. Oke, ada yang mau ditanyain, Yulas? Dari semua materi yang sudah Ya, Bu, saya kasih ingin kemarin? bertanya. Oke, silahkan. Dari tayangan video barusan, itu mengapa penerapan Smart City itu hanya terdapat di kota besar saja ya, Bu? Kenapa tidak terdapat di daerah-daerah, misalnya kota-kota seperti Palembang? Karena yang saya tahu kan Smart City itu sudah juga dicanangkan di kota Palembang. Jadi dari Bapedahnya itu juga sudah mencanangkan itu, setahu saya, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa ya, Yulas ternyata sudah mencari loh. Ini mungkin bisa ditiru sama teman-teman yang lain. Yulas sudah mencari data tentang bagaimana Smart City di kota Palembang. Ya, benar. Oke, baik. Saya jelasin dulu. Jadi kenapa ya dari tampilan video tadi kesannya seolah-olah hanya kota-kota besar saja yang sudah menerapkan Smart City, konsep Smart City ya. Sebenarnya untuk Palembang sendiri juga ada ya, konsep Smart City-nya juga ada. Cuman pertama kurang sosialisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat kita terutama di Palembang itu orang-orangnya bukan tidak melek teknologi ya, tapi mereka terkesan kurang antusias terhadap konsep Smart City tadi, penerapan konsep Smart City tadi. Belum lagi kurangnya sosialisasi dari pemerintah sendiri. Nah, kenapa kesannya di kota besar itu kayak Smart City-nya lebih terlihat daripada di Palembang? Karena di kota besar sendiri yang pertama pemerintahnya itu, terutama pemerintah provinsi dan kotanya, itu melakukan sosialisasi yang gencar ke masyarakatnya.
untuk mengenalkan bagaimana smart city di kota tersebut. Lalu yang kedua, memang masyarakatnya itu menerapkan atau menggunakan smart city tadi pada lini-lini atau fungsi-fungsi kegiatan yang memang membutuhkan atau yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat, kayak tadi di Bandung. Bagaimana ada yang namanya panic button, lalu ada juga di Jakarta tadi yang terintegrasi sama sistem pendidikan. Itu kan banyak diakses sama orang. Nah, kalau di Palembang sendiri, smart city-nya, ya konsep smart city-nya itu belum terlalu berhubungan langsung atau belum terlalu menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Jadi kesannya seolah-olah masyarakat tidak tahu, padahal sebenarnya sudah ada. Gitu, Yulas. Paham? Yulas, aktifin Ibu. Suaranya aktifin. Nggak kedengeran tadi ngomong apa? Yang sudah ada, yang diterapkan di Kota Palembang itu yang seperti apa ya, Bu? Oke, nah kalau yang di Palembang itu sudah diterapkan konsep smart city pertama dari pendataan penduduk. Ya, jadi pendataan penduduk kita sudah ada, sudah terintegrasi dengan internet. Kayak misalnya kamu mau buat kartu tanda penduduk, kamu mau mengurus KK, bahkan untuk keperluan kayak SIM itu sebenarnya sudah. Nah, itu tadi, cuman masyarakat kita ini belum terlalu menyadari bahwa itu sebenarnya sudah ada hubungannya, sudah ada cakupannya dengan konsep smart city. Itu berkaitan dengan surat menyurat. Lalu yang kedua, ada lagi di Palembang sendiri, itu konsep smart city-nya sudah terintegrasi, kalau Yulas perhatiin di beberapa kantor dinas, ya kantor dinas provinsi terutama, itu sudah menggunakan filingnya, ya, menggunakan sistem komputer. Jadi nggak lagi menggunakan pendataan surat-surat yang pakai hard copy. Semuanya sudah soft copy. Jadi semua kegiatan itu mengupload berkas, mengupload foto, itu sudah menggunakan komputerisasi atau menggunakan Internet of Things. Nah, gitu. Paham, Yulas? Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, sepertinya Yulas terputus suaranya. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Saya. Ya, silakan. Antusias sekali Yusuf. Silakan Yusuf. Ya Bu, soalnya ini hal baru juga ya Bu bagi kita smart city ini. Mungkin kalau menimpali kenapa kok harus smart city hanya di kota-kota besar. Mungkin kalau di desa namanya smart village gitu kan. Oke, benar. Nah, jadi yang saya tanyain Bu adalah bagaimana dampak negatif sebenarnya Bu dari smart city ini? Kan kita ini hal baru ya Bu ya. Takutnya nanti ada pengumpulan data secara masif, terus data kita disalahgunakan oleh instansi tertentu atau oknum tertentu untuk menjadikan bahan-bahan kriminal mungkin, atau mungkin digunakan hal-hal yang merugikan diri kita lah. Mungkin kalau Ibu tahu, kita send di SMS, kita menang gitu kan, atau di segala macam lah, seperti itu di email juga kadang-kadang ada seperti itu. Nah, terus apakah mungkin alih fungsi juga antara manusia dengan teknologi, jadi nanti pengangguran. Nah, bagaimana? Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa Yusuf ya. Ini yang saya suka. Oke, baik. Jadi Yusuf, kalau bicara tentang keamanan data, memang ini menjadi isu sensitif terhadap penggunaan smart city Yusuf, karena kalau kita menggunakan smart city, otomatis data kita akan menjadi satu dalam big data ya. Nah, nanti big data ini akan mudah sekali bocor kalau sistem keamanan data yang tadi tidak mumpuni. Nah, ini yang mungkin salah, tapi tenang saja, setahu saya itu sudah kalau keamanan data untuk konsep smart city, kita punya keamanan data tersendiri. Bahkan kalau Yusuf tahu kan, nih kita lihat di media sosial atau lihat di mana itu banyak rata-rata hacker maupun cracker dari orang Indonesia. Jadi saya rasa pemerintah kita sudah mengantisipasi tentang masalah keamanan data. Nah, mungkin tugas kita sebagai sosiolog adalah bagaimana ketika semua pekerjaan itu dialihfungsikan ke arah teknologi ya, dan kemudian mesin, karena kan smart city itu kan konsepnya Internet of Things ya, jadi semuanya menggunakan akses internet dan juga menggunakan mesin. Nah, yang dulunya mungkin bekerja sebagai administrasi, bagian ngumpulin berkas, karena sudah digantikan sama mesin kan, sudah konsep smart city tadi, akhirnya dia nggak punya pekerjaan. Nah, mungkin ini salah satu tugas bagi kita untuk menganalisa bagaimana nanti ke depannya bahwa profesi-profesi yang
tidak punya kecakapan skill khusus, itu nanti akan tergerus sama kemajuan teknologi. Nah, itu ganti gunanya kita sekarang peran pemerintah, program pemerintah untuk membuat manusia-manusia Indonesia ini, sumber daya manusia Indonesia terutama, dilengkapi dengan skill khusus. Jadi kalau misalnya nanti ke depannya tenaga kerja mereka digantikan oleh mesin, karena mereka punya skill lain, jadi mereka tetap akan diserap oleh oleh pangsa pasar sebagai tenaga kerja produktif seperti itu. Nah, ini salah satu tugas kita. Nah, mungkin ini akan jadi karena Yusuf sudah sedikit menyentil soal ini, maka ini juga akan masuk ke materi kita selanjutnya minggu depan tentang bagaimana permasalahan perkotaan dengan kaitannya terhadap revolusi industri dan mass society ya dan masyarakat society 5.0. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyain? Kan kalau di Eropa ada yang namanya EDP, Bu ya, European Data Protection. Nah, kalau di Indonesia itu sudah ada belum lembaga atau undang-undang yang mengkhususkan untuk proteksi data kita di sana gitu? Ada, Suf. Kalau Yusuf baca Undang-Undang ITE itu, Suf ya, di situ sudah ada beberapa pasal yang mengatur tentang perlindungan data dan juga setahu saya, Suf, koreksi jika saya salah ya, karena saya juga dosen bukan ahli data ataupun ahli IT ya. Siapa tahu ilmu saya juga nggak update kan ya, karena kalian mahasiswa biasanya ilmunya lebih update daripada saya. Nah, setahu saya, koreksi jika saya salah, pemerintah Indonesia juga sudah mengeluarkan banyak nominal ya, nominal anggaran untuk membuat aplikasi juga memperkerjakan orang-orang khusus yang memang bekerja untuk mengamankan sistem keamanan data jika seandainya diperlukan dalam konsep smart city tersebut. Bahkan saya pernah membaca dari pernyataan Ridwan Kamil, ya Gubernur Jawa Barat, bahwa mereka memang punya tim IT khusus yang didatangkan langsung. Artinya tim IT-nya orang Bandung, tapi mereka sudah bekerja kemudian menempuh pendidikan dari luar. Jadi mereka sudah ahli dalam bidangnya karena memang sudah menempuh pendidikan dan sudah teruji kualitasnya dari dari track record mereka selama ini. Jadi bukan dengan tidak dibiarkan begitu saja datanya, tapi mereka juga pemerintah khususnya sudah bekerja keras mengeluarkan anggaran yang besar untuk membentuk tim IT tersendiri mencegah kebocoran data tadi. Bagaimana, Suf? Oke, Bu, terima kasih banyak Ibu jawabannya. Oke, baik. Terima kasih, Yusuf. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada berarti sudah cukup sekian hari ini ya, karena waktunya juga sudah habis dan nanti untuk pertemuan minggu depan selanjutnya saya akan memberikan seperti biasa ya instruksi-instruksi untuk melakukan kegiatan perkuliahan selanjutnya. Nanti akan saya tampilkan instruksinya di e-learning. Nanti adik-adik, mbak-mbak, mas-mas mahasiswa silahkan membaca dan mengikuti instruksinya. Dan seperti biasa pengumpulan tugas mandiri dan kelompoknya akan dibahas di pertemuan selanjutnya lewat Zoom. By the way, adakah kenapa Yusuf? Kenapa Suf? Ada kelompok lagi Bu ya? Ya, ada kelompok selalu. Kalian harus berkolaborasi. Kalian jangan jadi makhluk egois ya. Siap. Jangan jadi makhluk egois. Oke. Sebelum saya tutup, adakah kesulitan dalam mengerjakan tugas mandiri maupun tugas kelompoknya? Sejauh ini mudah kok Bu, karena Mbak Yula sama Mbak Nada sangat berkolaborasi di antara kita. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya rasa cukup sekian untuk hari ini, perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya, atas koordinasinya, dan juga waktu yang telah diluangkan oleh adik-adik mahasiswa untuk mengikuti kuliah hari ini. Dan kuliah saya akhirnya sampai di sini. Terima kasih sangat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.